jenis rezeki ingkang wonten Al-Qur'an dan yang membuat seret seret itu memperhambat rezeki. Oke, wonten ada 10 macam jenis rezeki dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah rezeki yang karena sedekah. Jadi sedekah kalau nggih saged mendatangkan rezeki. Karena logikanya orang kalau kita berbaik kepada orang, otomatis orang yang kita baiki tadi itu kembalinya kepada diri kita. Maka dari itu dalam bulan Syura menika termasuk dianjurkan untuk memperbanyak sedekah pada fakir miskin, terutama anak yatim dan piatu. Yang kedua adalah yang mendatangkan rezeki karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap anak yang lahir kalau mau sampun dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang ketika saat istri itu hamil, kadang-kadang sebagai suami itu, waduh, istri saya hamil, nanti bagaimana biayanya saat melahirkan. Nah ternyata pada saat istri itu melahirkan itu ada saja rezeki. Tadinya padahal itu gak ada. Nah inilah menunjukkan setiap bayi yang lahir itu sudah Allah jamin rezekinya. Jadi jangan sampai seolah-olah itu kita yang membiayai, tidak, Allah. Cuman kita diperintahkan untuk berikhtiar. Yang ketiga adalah rezeki itu datangnya karena bersyukur. Sudah kita sering mendengarkan lain syakaratum la zidanakum wa in kafartum min adzabil syadid. Barang siapa yang bersyukur Allah akan menambahkan nikmat, dan barang siapa yang kufur nikmat maka Allah akan memberi siksa yang pedih. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah rezeki itu karena anak. Nah, punya anak itu juga mendatangkan rezeki. Nah, kemudian yang kelima adalah karena menikah. Nah, menikah itu juga mendatangkan rezeki. Sebelum menikah kadang-kadang, waduh lah nanti kalau saya menikah belum punya pekerjaan, belum punya penghasilan bagaimana? Tapi delalah, ketika waktu bujangan belum ada pekerjaan, setelah nikah selama masih ada kemauan berikhtiar, insya Allah ada saja panjenengan waktu bujangan. Nah, kalau memikirkan beban hidup sekarang ini telah melanda di daerah Eropa itu karena biaya hidup itu semakin tinggi, karena di sana banyak orang yang tidak berani menikah. Akhirnya apa? Akhirnya seks bebas. Itu banyak kasus terjadi di benua Eropa di sana itu. Kalau kita sebagai orang Islam, kita harus yakin bahwasanya setelah kita menikah itu Allah berikan nafkah, kita berikan rezeki. Apalagi orang Indonesia ini walaupun belum bekerja, belum berani nikah itu karena yakin semuanya itu yang jamin Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kita mau berusaha. Yang keenam adalah rezeki itu datang karena berusaha. Ini berusaha entah sebagai guru, polisi, TNI, pengusaha, itu sebagai sarana sebetulnya. Nah, dari berbagai macam lapangan pekerjaan. Kemudian jangan kita mengkultuskan kalau nak saya sekolahkan ini kampus ini pasti, belum tentu. Itu sebagai sarana juga, sebagai ikhtiar. Kemudian kalau anaknya yang nggak masuk perguruan tinggi atau sekolah yang nggak polip, khawatir. Jangan, semuanya itu sarana. Bukan kita hanya menyempurnakan ikhtiar. Banyak orang yang bekerja keras tapi juga nggak kaya-kaya. Banyak orang yang kuliah sampai dia profesor tapi kadang-kadang malah belum ada pekerjaan. Justru tampatan SD menjadi bos, menjadi pengusaha, panjenengan persani adalah di lapangan. Nah inilah kehidupan. Semuanya itu maksud Allah supaya apa? Seolah-olah jangan sampai manusia itu merasa rezeki itu manusia yang mendatangkan. Tidak, semuanya Allah itu yang memberi rezeki. Nah itulah keadilan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rezeki yang tidak terduga. Tidak terduga ini sering kali kita alami. Ya, kadang-kadang itu kita rezeki kadang ada, kadang enggak. Tapi kadang-kadang kita kalau mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga kadang-kadang mendatangkan rezeki tidak disangka-sangka. Kemudian yang kedelapan adalah karena istighfar. Istighfar juga akan mendatangkan rezeki. Maka kita biasakan
untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kesembilan adalah rezeki itu karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga masih banyak lagi amalan-amalan yang mendatangkan rezeki, termasuk sholat duha, mengamalkan membaca surah Waqiah pada malam hari dan surah Al-Mulk, juga berbakti kepada orang tua. Nah, itu diantara jenis-jenis yang mendatangkan rezeki. Kemudian apa saja yang membuat rezeki kita itu kadang-kadang seret. Nah, yang pertama adalah syirik. Syirik itu akan membuat seretnya rezeki. Yang kedua adalah kufur nikmat, yaitu tidak mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah bakhil alias medit. Kemudian yang keempat adalah tidak membantu orang fakir, miskin dan anak yatim piatu. Yang kelima adalah cari rezeki dengan cara yang haram. Yang keenam adalah banyak maksiat yang kita lakukan. Yang ketujuh tidak membayar zakat. Yang kedelapan adalah meninggalkan sholat. Termasuk sholat itu adalah kewajiban. Di antaranya kalau kita sering jamaah, lebih-lebih sholat berjamaah, lebih-lebih sholat subuh, ini juga memudahkan rezeki dari Allah. Kalau kita meninggalkan juga akan membuat seret kita semua dari rezeki kita yang kita terima. 9 adalah yang membuat seretnya rezeki adalah menolak syariat Allah. Yang ke-10 adalah tidak amanah. Yang ke-11 adalah durhaka kepada kedua orang tua. Yang ke-12 adalah memutuskan silaturahmi. Ini ada kisah sedikit. Jadi rezeki itu tidak hanya berupa materi. Rezeki itu juga bisa berupa kesehatan. Apa gunanya kita punya banyak hartanya tetapi kurang sehat. Kemudian rumah tangga kita tentrem, itu juga itu namanya rezeki juga. Istri kita tidak rewel, suami kita tidak rewel, itu juga rezeki. Anak-anak soleh soleha, itu juga rezeki. Jadi rezeki itu tidak hanya dinilai dari segi materi, non materi juga banyak. Nah, jadi oleh karena itu urip iku sawang sinawangan. Ada orang yang hartanya banyak tapi rumah tangganya tidak bahagia, tidak sakinah, mawaddah warahmah. Nah, oleh karena itu syukuri yang ada, ridho atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, itu kata kunci bahagia. Jadi orang yang kaya itu sebetulnya adalah orang yang banyak amalnya, dan orang yang kaya itu adalah sebetulnya kaya hatinya. Kalau bisa ya memang kaya materi kita jiwanya, tapi semuanya itu sudah diatur oleh Allah. Kalau kita sudah berikhtiar tidak sesuai dengan angan-angan kita, ya kita harus bersandar kepada Allah, ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kisah seorang nenek-nenek yang sendirian jualan tempe. Kemudian suatu ketika anaknya itu sudah sukses tetapi tidak mau ingat kepada orang tua. Akhirnya apa? Anaknya itu bangkrut semuanya rezekinya. Akhirnya seorang nenek nanti yang sendirian, dia itu apa? Dia itu jualan tempe karena anaknya tidak mengerti kepada ibunya tadi itu. Nah, suatu ketika itu pada malamnya itu membuat tempe, mau dijual, itu kelupaan memberi ragi. Nah, kemudian nenek tadi itu menangis, waduh, kalau tempe saya pagi ini tidak laku saya jual, terus modal yang saya gunakan untuk membeli kedelai lagi apa? Akhirnya apa? Terpaksa, ya Allah baik menawa kok itu iso saya jual. Kemudian dia wudu, sholat, berangkat ke pasar pagi-pagi. Kemudian ternyata tidak ada satupun orang yang membeli. Teman-temannya satu pasar sudah bubar semuanya. Dia menangis. Tetap dia nggak putus asa, berdoa lagi, wudu lagi, sholat zuhur lagi. Ya Allah, rubahlah tempe ini menjadi tempe yang matang. Belum belum jadi lagi tempenya, sampai hampir maghrib si nenek tadi itu kemudian pulang dari pasar ke rumahnya sambil menangis. Ya Allah, apakah dosa saya ini ya Allah? Apakah kekilapan saya? Ya Allah, ternyata ada seorang ibu yang menghampiri nenek tadi itu. Nek, ada tempe yang belum jadi. Ada. Ternyata apa? Doanya nenek tadi didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa yang menyuruh seorang ibu-ibu yang membeli tempe yang bukan wajarnya? Kok ada ibu membeli tempe yang belum jadi? Untuk apa? Karena dikirimkan anak yang ada di Belanda. Karena nanti kalau saya kirimkan jadi nanti busuk. Kalau tempe yang masih mentah nanti bawa ke Belanda sana akan matang. Siapa yang menyuruh seorang ibu yang membeli tempe kok mencari tempe yang belum jadi? Itu adalah Allah yang menggerakkan ibu tadi membeli tempe kepada seorang nenek. Jadi itulah penguatan kita. Harus kita kuatkan bahwasanya kita ini semuanya rezeki, semuanya yang mengatur Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya itu insya Allah kalau kita sabar
Jadikanlah sholat sebagai penolongmu dan sabar sebagai kekuatanmu. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kalau ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.